Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang wajahmu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Rehat Renungan Hati Sehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara Yogyakarta. Kita akan bersama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa meminta pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan terima kasih kalau saat ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk terus hidup bersandar kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga memberkati supaya kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu sehingga ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang indah pada saat ini. Kami mau menyerahkan saat rehat pada hari ini ke tangan kuasa-Mu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Renungan pada kali ini
saya akan memberikan judul Beriman di Tengah Kesulitan. Saya mengambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Saya akan membacakan ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal ini. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini semua orang merasakan adanya rasa ketakutan akan adanya COVID-19. Bahkan seluruh dunia. Sampai-sampai pemimpin negara ikut andil supaya bisa mengatasi merebaknya virus COVID-19 ini. Ada rasa takut karena pada awal munculnya COVID-19 ini, banyak orang yang sampai tidak tertolong, akhirnya meninggal. Kami sekeluarga pernah merasakan paparan COVID-19. Pak Pendeta juga sudah pernah merasakan, Pak Ketua Perancang juga sudah pernah merasakan paparan virus ini. Memang tidak nyaman ketika COVID tersebut menghidapi tubuh kita. Ketika seseorang mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka di dalam hatinya tentu timbul rasa putus asa. Bahkan ada yang sampai frustrasi dan akhirnya ngelokro, pasrah. Kalau mau diambil Tuhan, ya dia merasa tidak ada penyesalan karena lebih baik kalau segera dipanggil Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus jika kita mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh? Disitulah iman kita dipertaruhkan. Dalam ayat yang kita baca tadi, perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun, mereka sudah dibawa ke berbagai tabib, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan harta benda miliknya sudah habis untuk biaya pengobatan. Kita bisa melihat kesehatan itu memang mahal harganya.
Ungkapan ini memang sangat berarti bagi seorang yang sedang menghadapi permasalahan dengan kesehatan. Jika seseorang misalnya kena sakit keras atau sakit yang membahayakan yang bisa menimbulkan kematian, maka mereka rela mengeluarkan biaya yang begitu besar, bahkan rela menjual harta kekayaannya. Seberapapun besar uang ia punya, dia akan rela dihabiskan untuk biaya pengobatan. Ketika sudah berobat ke rumah sakit, sudah ditangani dokter ahli, tetapi sakitnya tidak kunjung sembuh, maka akan timbul dalam hatinya bahwa dokter ahli pun sepertinya tidak ada artinya, karena penyakit yang dia derita tidak kunjung sembuh-sembuh. Haruskah menghabiskan waktu hidupnya dengan menderita kesakitan sepanjang hidup? Dalam keadaan seperti inilah sering seseorang mencari jalan pintas. Ada beberapa pilihan ketika sudah hilang kesabarannya. Misalnya yang pertama, mengakhiri hidup supaya lepas dari penderitaan. Jadi karena sudah putus asa, lebih baik bunuh diri sajalah supaya tidak berkepanjangan penderitaannya. Kemudian pilihan yang kedua adalah mencari orang pintar, bisa dukun, paranormal, dan lain-lainnya. Biasanya dukun atau paranormal akan lebih manjur pengobatannya, instan, cepat sembuh menurut mereka. Kemudian pilihan yang ketiga adalah pasrah menerima keadaan yang dialami. Jadi ketika sakitnya nggak kunjung sembuh, ya berdiam diri sajalah, menunggu mungkin nanti dipanggil Tuhan. Jadi tidak ada usaha yang dilakukan. Kemudian pilihan yang keempat adalah menaruh iman dalam hatinya bahwa Allah sanggup melakukan mukjizat terhadap hidupnya. Nah, di antara empat pilihan ini, rupanya wanita yang sakit pendarahan itu memilih mempertaruhkan hidup dan kesehatannya kepada pengasihan Allah. Kehadiran Tuhan Yesus di daerahnya bagaikan setetes air di padang gurun yang menyejukkan tenggorokannya di tengah kesulitan karena sakitnya yang hampir membuat putus asa. Kehadiran Tuhan Yesus bagaikan embun pagi yang menyejukkan hidupnya. Dalam ayat yang kita baca, ia merealisasikan imannya dalam bentuk bahasa yang sangat sederhana, yaitu asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Si wanita ini tentu tidak menaruh harap kepada sebuah jubah, tetapi ia menaruh kepercayaan yang tulus kepada si pemakai jubah tersebut, yaitu Yesus dari Nazaret. Pengalaman imannya kepada Tuhan Yesus menghasilkan kesembuhan yang bagi penyakit yang hampir merenggut habis semangat hidupnya. Pengharapannya tidak sia-sia. Ia telah memilih objek iman yang benar, yaitu Yesus Kristus. Bagi wanita ini, Yesus adalah harapan satu-satunya di dalam hidupnya. Pengalaman perjumpaan dengan Yesus akan dikenang sepanjang hidupnya. Pengalaman itulah yang menjadi kekuatan imannya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita sering menghadapi situasi yang menyulitkan hidup kita? Baik tentang kesehatan, ekonomi, ataupun problema kehidupan
yang sering membuat kita putus asa? Bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Apakah kita berusaha dengan akal dan kemampuan kita sendiri? Kita diberikan akal dan pikiran agar kita bisa menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita berharap bahwa anak-anak nanti kelak bisa berkompetisi dalam menjalani kehidupan ini. Anak-anak akan bisa bekerja, menghasilkan uang yang bisa mendukung kehidupannya. Tetapi, apakah kita sudah menempatkan objek iman kita hanya kepada Tuhan Yesus saja? Persoalan dan kesulitan datang tidak pernah bisa diduga. Sering kita mengalami hal ini, sehingga kita sering bingung dan pikiran kita kacau. Sekarang ini situasi sering cepat berubah. Bagi ibu-ibu mungkin yang sering disoroti tentang harga-harga bahan pangan, harga minyak goreng, harga saat ini cukup mahal. Kemudian ada berita lagi, harga kedelai juga mahal, yang membuat tempe-tempe dan tahu naik harganya. Mungkin harga beras ikut naik, dan harga bumbu-bumbu masak juga ikut naik, seperti cabai, brambang, dan lain sebagainya. Padahal pemasukan atau income kita tidak bertambah. Ini menimbulkan harus berpikir panjang dalam menggunakan keuangan. Jika semuanya tidak siap, tentu kita akan jadi stres. Belum lagi menghadapi biaya anak sekolah yang memerlukan pulsa untuk belajar secara online. Ya, saya bersyukur kalau saya sudah tidak membiayai anak-anak sekolah lagi. Nah, bagi yang masih punya anak-anak yang bersekolah, tentu ini menjadi suatu hal yang perlu diprioritaskan. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus ketika naik kapal di tengah danau, kemudian timbul angin ribut. Itu kalau kita buka di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Para murid di situ bisa kita amati bahwa mereka tidak bisa menempatkan objek imannya. Mereka hanya diliputi oleh rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dan lain-lain. Bahkan para murid mempunyai pikiran bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan situasi yang membahayakan itu. Dan mereka pun lupa bahwa Tuhan Yesus mampu mengatasi situasi tersebut. Pembelajaran bagi kita ketika kita dihadapkan dengan situasi yang menyulitkan. Sering kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli dengan doa kita. Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Saya sudah tidak tahan menghadapi masalah ini. Kemudian sepertinya doa kita ini seperti mengatur Tuhan, memohon supaya apa yang kita inginkan itu selalu dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan tahu persis, Tuhan dengar dan tahu persis mengatasi permasalahan kita. Sesungguhnya kitalah yang tidak sabar menanti jawaban doa kita. Mari kita tempatkan objek iman kita di tempat yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sangat peduli terhadap hidup kita. Ia mengerti akan segala kekhawatiran, masalah, dan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dia sanggup melepaskan beban hidup kita. Yakinlah, Tuhan Yesus memiliki jawaban yang pasti. Dia akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang berharap kepadanya.
Yesus selalu setia terhadap janjinya dan siap menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semudah membalikkan tangan ketika kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita harus ada kemauan dan semangat yang tinggi. Seperti halnya perempuan yang ingin menyentuh jubah Tuhan Yesus, diperlukan usaha keras dengan segala kelemahan karena sakitnya. Namun usahanya tidak sia-sia. Perempuan tersebut memilih dan menempatkan imannya dengan tepat dan benar. Jadi mari jangan salah menempatkan iman kita. Pilihlah tempat yang benar menempatkan iman kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan yakinlah ketika kita punya iman seperti itu, pasti kesulitan yang kita hadapi kita bisa lewati dengan baik. Bersyukurlah kalau kita sampai saat ini masih tetap setia dan taat, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja tempat kita menaruhkan dan mengharapkan kita menempatkan iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mau jelas renungan yang boleh kita belajar bersama-sama. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar dengan pengalaman wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, namun dengan iman yang menempatkan iman yang benar kepada Tuhan, akhirnya sakit penyakit itu boleh sembuh. Demikian pula pada saat ini Tuhan, kami mau belajar supaya kami boleh menempatkan iman kami hanya kepada Tuhan, sehingga setiap hal, setiap permasalahan yang kami hadapi, kami tidak takut, karena kami sudah menempatkan iman kami yang benar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pembelajaran hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, oh, namun hatiku tetap memandang padamu.